Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Di sini saya Ayas Dika Pratama. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2024. Di sini saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk kita belajar bareng mengenai proses manufaktur ini. Nah, di proses manufaktur ini saya akan membawakan 3 buah materi. Untuk materi yang pertama yaitu ada dasar-dasar manufaktur modern, yang kedua yaitu ada dasar-dasar pembentukan logam, dan yang ketiga yaitu ada material plastik dan prosesnya. Nah, mungkin di sini saya langsung saja akan mempresentasikan satu persatu materinya. Kita bisa mulai dari yang dasar-dasar manufaktur modern. Nah, perlu kawan-kawan ketahui apa sih yang dimaksud dari manufaktur modern itu? Manufaktur modern adalah sistem produksi yang memanfaatkan teknologi, otomatisasi, dan pengelolaan terintegrasi untuk menghasilkan produk secara cepat, efisien, berkualitas tinggi, dan fleksibel sesuai kebutuhan pasar. Nah, adapun ciri-ciri dari manufaktur modern. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan mesin otomatis dan robot. Yang kedua yaitu produksi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu kualitas produk lebih konsisten. Yang keempat yaitu menggunakan sistem komputer dan digital. Dan yang kelima yaitu mengurangi kesalahan manusia. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis proses manufaktur. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari proses casting. Apa sih yang dimaksud dari proses casting itu? Proses casting yaitu cara mencairkan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan hingga membeku sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk proses forming yaitu proses mengubah bentuk material tanpa mengurangi volume atau massa tersebut. Lanjut, kita masuk kepada proses yang ketiga yaitu ada proses machining. Di proses machining ini proses pembentukan benda kerja dengan cara memotong atau mengurangi material menggunakan alat potong. Yang keempat yaitu ada proses joining. Proses joining yaitu proses menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu bagian. Dan yang terakhir yaitu kita masuk pada proses finishing. Nah, di proses finishing ini yaitu tahap akhir untuk memperbaiki tampilan, ketahanan, dan kualitas produk. Lanjut. Di sini ada teknologi manufaktur modern. Mungkin kawan-kawan pernah dengar salah satu dari teknologi manufaktur modern ini, yaitu diantaranya ada AI, CNC, CAD. Itu mungkin kawan-kawan sudah belajar sebelumnya dan sudah mengetahui. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Di sini ada 7 kurang lebih teknologi manufaktur modern. Untuk yang pertama yaitu ada CNC. CNC itu mesin yang dikendalikan komputer untuk menghasilkan produk dengan presisi yang tinggi. Yang kedua yaitu ada robot industri. Robot industri yaitu robot yang membantu proses produksi lebih cepat dan aman. Yang ketiga yaitu CAD. Nah, CAD ini yaitu sebuah software untuk membantu sebuah desain produk secara digital. Yang keempat yaitu ada CAM. CAM ini sistem komputer untuk mengontrol proses produksi mesin. Yang kelima yaitu ada IoT. IoT ini teknologi yang menghubungkan mesin melalui internet untuk monitoring produksi. Yang ke-6 yaitu ada 3D printing. 3D printing ini yaitu teknologi percetakan produk langsung dari desain digital. Nah, untuk yang terakhir yaitu ya mungkin ini bisa dibilang sudah banyak didengar. Mungkin kawan-kawan juga sudah pernah mencobanya atau mengaplikasikannya, yaitu ada AI. Apa sih yang dimaksud dari AI itu? AI adalah suatu teknologi kecerdasan buatan untuk membantu analisis dan otomasi produksi. Seperti itu kawan-kawan. Nah, lanjut. Di sini ada sistem produksi modern. Sistem produksi modern itu terbagi menjadi 4. Yang diantaranya ada mass production. Yang kedua yaitu ada just in time. Yang ketiga yaitu ada lean manufacturing. Dan yang keempat yaitu ada flexible manufacturing system.
Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dimulai dari mass production. Mass production yaitu sistem produksi dalam jumlah besar dengan produk yang seragam dan proses yang cepat. Yang kedua yaitu ada just in time. Just in time ini yaitu sistem produksi di mana material datang sesuai waktu kebutuhan produksi untuk mengurangi stok berlebih. Lanjut ke lean manufacturing. Lean manufacturing yaitu sistem produksi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang terakhir yaitu ada flexible manufacturing system atau bisa kita sebut FMS. Di FMS ini yaitu sistem produksi fleksibel yang menggunakan mesin otomatis dan komputer untuk menghasilkan berbagai jenis produk. Seperti itu teman-teman untuk sistem produksi modern. Nah, di sini juga ada manfaat manufaktur modern. Untuk manfaat yang pertama yaitu ada meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu biaya produksi menurun. Yang ketiga yaitu kualitas produk lebih baik. Yang keempat yaitu ada produksi lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu ada keselamatan kerja meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi dasar-dasar proses manufaktur modern. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung masuk pada materi yang kedua, yaitu ada dasar-dasar pembentukan logam. Apa sih yang dimaksud dari pembentukan logam itu? Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk logam dengan gaya tekan atau tarik tanpa menghilangkan banyak material. Adapun di sini tujuan dari pembentukan logam yaitu diantaranya yang pertama membentuk produk sesuai desain, yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan material, yang ketiga yaitu menghemat material, dan yang terakhir yaitu mendapat ukuran yang presisi. Kita lanjut. Di sini ada sifat-sifat logam dalam pembentukan. Nah, sifat-sifat ini terdiri dari 4 elemen. Untuk yang pertama yaitu ada plastisitas, yang kedua yaitu ada elastisitas, yang ketiga yaitu ada ductility, dan yang terakhir yaitu ada kekerasan. Kita akan bahas satu persatu elemen-elemen ini. Mungkin bisa dimulai dari yang plastisitas. Plastisitas yaitu suatu kemampuan logam untuk berubah bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan atau patah. Sifat ini sangat penting agar logam mudah dibentuk. Nah, yang kedua yaitu ada elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan logam untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang dilepaskan. Jika gaya terlalu besar, logam akan masuk ke dalam deformasi plastis. Yang ketiga yaitu ada ductility. Ductility adalah kemampuan logam untuk mengalami penarikan atau peregangan tanpa patah. Logam yang ulet mudah diproses menjadi kawat atau lembaran. Dan yang terakhir yaitu ada kekerasan. Kekerasan adalah suatu kemampuan logam untuk menahan goresan, tekanan, atau deformasi. Semakin keras logam, semakin sulit dibentuk, tetapi lebih tahan aus. Seperti itu kawan-kawan untuk sifat-sifat logam dalam pembentukan. Lanjut, di sini ada jenis pembentukan logam. Jenis pembentukan logam yaitu dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ada hot working dan yang kedua yaitu ada cold working. Kita bahas dulu dari yang hot working. Hot working ini yaitu suatu proses pembentukan logam pada suhu tinggi di atas temperatur rekristalisasi. Logam ini menjadi lebih lunak sehingga mudah dibentuk dan tidak mudah karat. Yang kedua yaitu ada cold working. Cold working yaitu proses pembentukan logam pada suhu kamar atau di bawah temperatur rekristalisasi. Hasil lebih presisi dan permukaan lebih halus, tetapi membutuhkan gaya yang lebih besar. Nah, di sini adapun proses pembentukan logam. Proses pembentukan logam terdiri dari 5 proses. Untuk proses yang pertama yaitu ada rolling. Rolling ini yaitu suatu proses mengurangi ketebalan logam menggunakan 2 roll yang berputar. Yang kedua yaitu ada forging. Forging ini proses membentuk logam dengan tekanan atau pukulan agar mendapatkan bentuk tertentu dan lebih kuat. Setelah proses forging, kita masuk ke proses extrusion. Di proses ini yaitu proses menekan logam melalui cetakan untuk menghasilkan bentuk penampang tertentu.
Lanjut pada masuk proses drawing. Di proses drawing ini yaitu proses menarik logam melalui dies untuk mengurangi diameter atau membentuk lembaran. Dan untuk yang proses terakhir yaitu ada proses bending, yang dimana proses bending ini proses menokok logam hingga membentuk sudut atau lengkungan tertentu. Nah, mungkin segitu saja untuk materi yang kedua. Kita langsung masuk saja pada materi yang ketiga, yaitu ada material plastik dan prosesnya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya apa sih yang dimaksud dari material plastik? Material plastik adalah bahan berbentuk polimer yang dapat dibentuk dengan mudah dengan menggunakan panas dan tekanan. Plastik dibuat dari senyawa kimia, umumnya berasal dari minyak bumi atau gas alam, yang diproses menjadi material dengan berbagai sifat dan kegunaan. Lanjut, di sini ada sifat-sifat plastik. Kita akan bacakan satu persatu, dimulai dari yang poin nomor 1. Di sini untuk sifat plastik yaitu yang pertama ringan, yang kedua yaitu tahan kelembaban dan tahan korosi, yang ketiga yaitu kekuatan dielektrik yang baik, yang keempat yaitu transparan atau berwarna, yang kelima yaitu daya redam getaran yang baik, yang keenam yaitu lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, yang ketujuh yaitu kekuatan lebih rendah daripada logam, dan yang terakhir yaitu tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Nah, di sini pun ada jenis-jenis plastik. Plastik ini terbagi menjadi 2, yang dimana yang pertama itu ada termoplastik, dan yang kedua yaitu ada thermosetting. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait jenis-jenis plastik ini. Kita mulai dari yang termoplastik. Plastik termoplastik itu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Untuk yang thermosetting, yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas, atau untuk melunakannya bahan plastiknya dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 perbedaan antara termoplastik dan juga thermosetting. Nah, ini untuk yang lebih spesifiknya terkait perbedaan termoplastik dan juga thermosetting, mungkin kita bisa bandingkan terkait perbedaannya. Untuk yang termoplastik itu yang pertama dapat didaur ulang, sedangkan untuk yang di thermosetting itu tidak dapat didaur ulang. Lanjut, untuk yang kedua yaitu termoplastik reaksi pengerasan lambat, sedangkan thermosetting reaksi pengerasan lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Untuk yang thermosetting yaitu dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Seperti itu kawan-kawan untuk perbedaan termoplastik dan juga thermosetting. Lanjut. Nah, di sini ada proses pencetakan material plastik. Yang pertama yaitu sebelum kita masuk pada proses pencetakan, itu ada yang dinamakan pra-pembentukan. Nah, di sini kita akan bahas terkait pra-pembentukan antara kedua jenis plastik ini. Untuk yang pertama yaitu ada bahan termoplastik. Pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, atau berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat prosesnya. Untuk yang kedua yaitu ada bahan thermosetting. Di thermosetting ini pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Nah, setelah pra-pembentukan ini, di sini kita masuk pada proses pencetakannya. Di sini ada 4 proses pencetakan material plastik ini.
Yang pertama yaitu ada injection molding, yang kedua yaitu ada blow molding, yang ketiga yaitu ada extrusion, dan yang terakhir yaitu ada thermoforming. Seperti itu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi proses manufaktur kali ini. Mungkin kawan-kawan apabila ada yang kurang jelas dalam penyampaian materinya, itu mungkin bisa ditanyakan saja langsung kepada saya, maupun kawan-kawan bisa mencari referensinya sendiri di jurnal maupun buku-buku lainnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.